Keponakan saya trauma untuk mengenal laki-laki ataupun untuk menikah, dikarenakan melihat bapaknya selingkuh dari ibunya. Akhirnya keponakan saya takut bergaul dengan laki-laki. Mohon pencerahan agar keponakan saya tidak trauma, Ustaz. Nah, ini mendengarkan tidak keponakannya. Ini para orang tua ini ya, pelajaran sangat berharga. Jadi anak itu tempat pendidikan yang pertama dan utama itu adalah di rumah. Apa yang dilihat anak dari orang tuanya, yang didengarkan anak dari orang tuanya, sikap orang tuanya bagaimana, itu semuanya pendidikan bagi putra-putri kita. Makanya yang utama sebelum ke sekolah-sekolah itu adalah di rumah. Bahkan kalau anak melihat orang tuanya berkata kasar, anaknya akan melu-melu. Karena setiap saat mendengar orang tuanya berkata kasar. Atau orang tuanya atau anak tadi melihat mungkin bapaknya KDRT, nanti anaknya juga akan ikut-ikutan. Oh, ternyata memukuli tidak apa-apa. Ternyata berkata kasar, misuh-misuh juga tidak apa-apa. Oh, ternyata selingkuhi ya rapopo. Na'udzubillah. Anaknya melihat bapak, kalau betul loh ya yang disampaikan, melihat bapaknya pergi dengan perempuan lain. Wah, anaknya di sekolah, delalah sekolahnya SMP, SMA, MTA, ini dari mana ini yang adik-adik ini? Yang seragam ini dari mana? SMP, MTA. Hah? Gurunya memberi pendidikan, nak, ya, haram pacaran itu. Tidak boleh berpacaran. Loh, kok pada senyum? Nah, ini jangan-jangan pada pacaran ini ya, enggak boleh ya. Enggak boleh, haram. Gurunya memberi nasihat seperti itu, namun ada anak di SMP yang setiap saat di rumah melihat bapaknya pergi dengan perempuan lain. Dalam hatinya, alah tenane Pak Guru, Bu Guru ini enggak paham ini. Lah buktinya bapak saya loh pergi dengan perempuan lain. Ini hati-hati, jangan orang tua ini hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap dari kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Salah satunya warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyyati. Seorang suami itu sebagai kepala rumah tangga, pimpinan dalam keluarganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Tidak ada yang gratis kita di dunia. Kita sudah diciptakan oleh Allah, diberikan anugerah yang begitu luar biasa, namun nanti semua titipan Allah ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita sebagai orang tua hati-hati, berikan pendidikan, pengajaran yang baik pada generasi kita. Kalau betul apa yang disampaikan. Namun demikian bisa jadi itu bukan trauma juga. Mungkin belum ada laki-laki yang mau melamar. Maka tanyakan Ustadz Ghazali itu ya. Pokoknya kewajiban kita menurut Allah kalau panjenengan sebagai pamannya, dinasehati, dikuatkan, disupport, dan dicarikan jodoh. Coba dibuka Quran surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Mari diingat ayatnya. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 32.
Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Nah, ini kewajiban panjenengan sebagai pamannya, mencarikan jodoh untuk keponakannya tadi. Carikan jodoh yang agamanya baik. Yang agamanya baik itu yang utama. Perkara fisik itu relatif. Kekayaan itu bisa diusahakan. Namun agama ini yang paling utama. Fatfar bidzatiddin taribat yadak, kata Nabi gitu. Pegang teguhlah agamanya dalam mencari urusan jodoh, niscaya kamu akan beruntung dunia akhirat. Saya akan beruntung. Ya kalau bisa memang 4 kriteria dari Nabi. Kalau tidak bisa, 3 boleh hilang, yang 1 jangan sampai hilang, yaitu agamanya. Kalau agama tidak baik, meski ganteng, meski sugih, meski keturunan baik-baik, selingkuh dia. Karena agamanya tidak baik. Allah saja setiap saat ditipu, apalagi hanya istrinya. Atau istri juga selingkuh, wis nek ngono bales dendam. Istrinya selingkuh, wis padha edane nek itu. Rumangsane suaminya biar juga sakit hati. Lah untuk apa? Membalas dendam perbuatan suami, wong dapatnya dosa besar di sisi Allah. Makanya cari jodoh itu yang paling utama agamanya. Biasanya kita kan, wah yang penting mapan, ganteng, cantik, lagi ora salati mengke saged dibimbing alon-alon gitu. Itu kan kita. Mbok coba dibalik, ini pekerjaannya masih belum mapan, bukan PNS, bukan dokter, bukan bisnismen. Namun ini agamanya bagus, taatnya pada Allah luar biasa. Tidak pernah ketinggalan dalam berbuat kebaikan. Mbok coba terus kemudian, ya bismillah itu akan saya jadikan menantu. Perkara ekonomi nanti pelan-pelan. Mbok gitu, tapi kan kita biasanya ini sholatnya masih bolong-bolong, gih mengke dibina alon-alon. Kalau masalah ekonomi itu bisa pelan-pelan. Namun jika masalah agama, seprono-seprene itu masalah hati agama itu. Namun banyak orang tua, ya termasuk kita ini, pilih yang ngono tinggo anake, pokoke sing sugih sik. Ora salat, ora apa-apa, engko karo dikandani. Padahal menurut Nabi itu, untuk mengajarkan anak kita sholat sejak usia berapa? 7 tahun atau 27 tahun? 7 tahun. Sampai usia 10, kalau 10 tahun belum mau sholat, pukul. Pukul loh ya, bukan hajar. Lah ini sudah mau nikah. Usia 27 tahun, kecilik ngakune Islam. Usia 30 tahun, kecilik ngakune Islam. Sholatnya masih bolong-bolong. Lah kok mau diajari alon-alon? Kenapa tidak ekonominya saja yang dibimbing pelan-pelan? Pilih pundi? Pilih mana? Menantu kaya mapan ora sholat, menantu sholat taat pada Allah ning ekonomine pas-pasan. Pilih mana kira-kira? Ya kita pilih pilihan ketiga.
Tapi kalau pilihannya hanya dua, pilihannya hanya dua, istaftu qulubakum, monggo ditangletke di hati nuraninya masing-masing. Kalau menantu kaya tidak sholat, yakin itu tidak akan bisa membimbing putri panjenengan menuju surganya Allah, tidak akan bisa. Orang yang tidak sholat itu akan mengajak ke neraka. Bagaimana mungkin putrinya mau diajak ke surga meski sugih tak? Tapi laki-laki yang taat pada Allah, sholatnya terjaga betul, baik pelaksanaannya maupun fungsinya, meski ekonominya pas-pasan, itu yang akan bisa membimbing putri panjenengan menuju surganya Allah. Hidup di dunia diberi ketenangan hati oleh Allah, di akhirat lebih-lebih. Nah, ini kewajiban panjenengan mencarikan jodoh keponakannya tadi, sambil dinasehati, dikuatkan terus. Ya, ada lagi.